Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah ngaji Ahad pagi pekan pertama, Ahad pertama dalam setiap bulan yang dimuliakan Allah dan yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah. Marilah kita memulai pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebelum kita ngaji pada kitab yang istiqomah kita bacakan, saya akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin sebagai pengembangan dari kitab Ar-Ruh yang kita baca di setiap Ahad pertama ini. Sebelum saya membacakan kedua kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Ruh, ini saya akan menyampaikan pembukaan yang sangat penting, sangat penting buat kita yang ingin jujur di dalam mencari ilmu dan jujur di dalam beragama, jujur di dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman. Ini penting dan wajib kita perdengarkan berulang-ulang. Sebelum saya bacakan, saya berharap panjenengan lebih banyak bertanya daripada saya menerangkan. Dan tolong panjenengan buang semua persoalan di rumahnya kesini dalam keadaan pikiran yang terang benderang. Apa-apa yang Bapak Ibu belum paham, tolong tulis. Bapak-bapak yang belum paham, tolong tulis. Yang mengganjal dalam pikiran, tolong tulis. Kecuali jumlah hutang dan cicilan tidak usah dibawa ke sini ya. Oke? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan monggo. Bebas. Saya kasih arahan. Pertama bab 1, pertama bab toharo, bab bersuci. Karena hidup kita ini antara taat, tidak taat, taat, tidak taat, taat, tidak taat. Lah taat itu dengan beribadah, ibadah yang rutin kita lakukan ya bersuci, tohara, mulai wudu, mandi, lalu cabang-cabang kecil, beser, anyang-anyangan, ngentutan dan seterusnya itu bagaimana ibadahnya dan seterusnya. Yang berikutnya bab sholat, mulai yang wajib, sunnah, atau yang tidak sunnah muakkadah dan seterusnya yang belum paham, belum detail. Puasa, zakat, haji, lalu jual beli, kemudian gadai, kemudian pernikahan, perceraian, hak asuh, dan seterusnya. Bab nafkah dan seterusnya. Dan yang berikutnya pertanyaan yang berhubungan dengan fenomena-fenomena media sosial yang ada di medsos dan seterusnya. Boleh kita rembuk bersama, kita diskusikan bersama. Nanti kita buka kitabnya bersama-sama jika saya bisa membukakannya. Yang berikutnya mungkin bab-bab yang lain yang kita baca. Nah,
Niki kitab yang saya baca niki adalah Tafsir Al-Munir, At-Tafsir Al-Munir. Kitab yang ada 30 kitab tafsir sebanyak 30 juz sekian. Harganya 3.400.000-an loh, sekian ini. Nah, ini kitabnya, nama kitabnya At-Tafsir Al-Munir. Nah, nanti biar panjenengan seperti merasa di dalam perpustakaan yang nyata, saya tampilkan niki ke panjenengan semuanya. Kan ini enaknya ada slide itu gitu. Kita bisa menampilkan kitab-kitab para ulama yang menerangkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, niki Bapak Ibu. Nah. Sampun tampil doa niki. Subhanallah. Ini kitab sebanyak 30 loh ini. Berapa? 30 jilid. Seperti ini. 1 2 3 ini 15 per satunya ini isi 2 juz. 2 juz. Begitu ke? Ini juz pertama. Juz pertama seperti ini. Ini yang harganya 3-4 jutaan lah. Ini saya bacakan di sini kitabnya, saya tampilkan di sini. Nah, ini saya tampilkan nih. Sebagai pembukaannya kita buka tafsir. Nah, ini. Nah, buka kitab. Nah, ini. Nah, kan persis kan? Persis kan? Iya, persis. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya lebih dulu yang tanya di online, di YouTube dan di TikTok, saya jawab yang di TikTok dan di YouTube. Ya. Termasuk ini, Ustadz, apakah boleh sholat witir dilakukan setelah sholat ba'diyah isya atau dilakukan sebelum tidur? Oh ya, boleh, Bu Mimil. Ya, Bu Mimil Jannah dari Bangil ini kayaknya. Ya, seingat saya ini. Ya, boleh, boleh. Itu mazhabnya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat witir sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar tengah malam. Kalau orang kacuk yang enggak sebelum tidur ya juga tengah malam. Kenapa? Yus gak sholat witir. Boten lah jamaah ngaji Asyura ini, saya lihat wajah-wajah witir ini ya. Wajah witir lah. Iya. Jadi Abu Bakar ini lek sholat witir sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar tengah malam setelah tidur, setelah bangun tidur. Itu ketika ditanya, kan sudah pernah tak terangkan jenengan nggih. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar karena khawatir nggak bangun, karena modelnya Abu Bakar itu tidurnya mengkhawatirkan tidak bangun, ngati-ngati. Sayyidina Umar ini sangat kuat bangun malam. Katanya Nabi, kenapa kamu kok kok witirnya setelah setelah bangun tidur? Inni minal aqwiya. Insya Allah saya kuat untuk bangun malam, gitu. Ya kalau seperti saya ini nggak kuat, iya, ya kuat-kuatnya ya pepet-pepet itu, mepet. Selamat datang Pak Edi. Kenapa kok saya katakan mepet-mepet? Iya Pak, lawang saya ini kalau sudah malam Ahad itu pengajian sampai 3-4 kali. Enggak Pak. Kayak kemarin ini ya, subuh jam 8, jam 10, yang sore sudah saya batalkan. Iya. Maka kalau saya udah ibadahnya ibadah ngaji, tetap ada sholat malam ada, tapi gak banyak-banyak. Iya. Tapi kadang ya banyak juga kalau pas longgar gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ya memilih witir sebelum tidur, yaitu karena memang takutnya golongan gak kuat bangun malam. Boleh Bu Mimil ya. Terus yang berikutnya ini kita lanjut Ini kitab yang saya baca sebagai pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di dalam tafsir ini diterangkan surah Al-Baqarah ayat 159. Nanti panjenengan cek di Google atau chat GPT, cari perbandingan. Tapi tetap itu sebagai perbandingan dan wawasan, bukan rujukan. Karena ilmu itu fis sudur, ilmu itu di dadanya para ulama. Lalu ditulis, lalu kembalinya lagi kepada hati lagi. Maka kalau ngaji,
Kalau pengen dapat ilmu ya ngaji ke ulama. Setelah itu ulamanya itu sudah nggak ada, baca kitabnya. Nah seperti ini. Ini ngaji kitabnya. Ya. Di surah Al-Baqarah itu ayat 159. Ini ancaman Allah bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Bapak-bapak ngapunten, hati-hati. Kalau di dalam agama ini ada 2 pendapat, 3 pendapat, sampaikan semua. Tidak boleh disembunyikan. Nanti sama dengan siapa? Orang Yahudi dan ulama Yahudi khususnya. Ini di surah Al-Baqarah ayat 59. Sampai nanti cari perbandingannya itu kalau nggak percaya ini. Semua tafsir berbicara begitu. Wa ammat tahdzir min katsmil ilmi. Adapun ancaman dan peringatan keras menyembunyikan ilmu, Allah berfirman tentang siksaannya. Uqubataman yaktumu ilmahu. Siksaan orang yang menyembunyikan ilmu wala yuballighuhu linnas. Tidak disampaikan ke orang. Misalnya nih tentang A, hukumnya A itu hukumnya berapa? Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Kalau masalah ini, masalah ini ada yang boleh, ada yang nggak membolehkan. Yang ini mutlak tidak boleh. Contoh, minum khamr mutlak nggak boleh, Pak. Nggak boleh sudah, nggak ada alasan apapun. Tapi panjenengan maaf, berobat perkara najis, ya mungkin sebagian ulama juga khamr perkara najis. Ya, ada ikhtilaf ulama, sampaikan menurut ini boleh dengan catatan begini. Menurut ini gak boleh, alasannya begini, kaedahnya seperti ini. Lah itu kudu disampaikan. Ini gimana? Boleh nggak yang begini? Menurut ulama ini boleh karena alasannya begini. Kalau menurut ulama ini nggak boleh karena ini bisa berpotensi seperti ini. Begitu loh. Nah, ini penting menjadi landasan berpikir, bahkan wajib. Kenapa? Al-Quran mengancam di surah Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya mereka yang telah menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitabi, di dalam kitab Taurat khususnya. Ulaika, ini ancamannya. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, tidak jujur menyampaikan ilmu. Yang ada di keterangan kitabnya para ulama itu ada 10, yang disampaikan 1. Maka katanya surah Al-Baqarah ayat 159, ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh para malaikat, oleh para nabi, oleh semua makhluk-makhluk Allah, mendoakan buruk kepada dia. Ini Pak, landasan wajib yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang ya Allah, pertanyaannya banyak, luar biasa ini. Jadi begitu, Jadi kita harus menyampaikan. Ini qala Imam At-Tabari. Imam Tabari ini ahli tafsir yang hidup di abad kedua Hijriah. Ini termasuk ahli tafsir yang sangat kompeten dan paling ahli dan paling dirujuk oleh para ulama seluruh dunia, karena tafsirnya bil ma'thur, tafsir berdasarkan riwayat. Imam Tabari mengatakan nuzilat hadhil ayatu fi ulama'il yahud wa ahbariha wa ulama'in nasara. Ayat ini memang konteksnya diturunkan karena ulama-ulama Yahudi,
ulama-ulama Nasrani di zaman Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad itu mereka menyembunyikan likitmanihim an-nasa amra Muhammadin. Mereka menyembunyikan tentang risalah Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, padahal di Tauratnya mereka disebutkan. Nah, katanya para ulama bahwa orang yang menyembunyikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikutuk karena menyembunyikan apa yang yang oleh Allah perintahkan untuk disampaikan. Maka di dalam di dalam hadis dikatakan man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, dia menyembunyikan atau disampaikan tapi cuma satu, sehingga membingungkan orang. Padahal jawabannya banyak. Bisa A, bisa B, bisa C. Kok disampaikan satu? Maka oleh Allah Subhanahu wa taala katanya Nabi, al-jamahullahu bilijamin minan nar. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikaluh seperti sapi dengan kaluh api neraka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa kita semuanya harus ngaji kitab, dikaji semuanya, yang dipilih satu? Karena menyembunyikan ilmu itu adalah perbuatan dosa besar. Bahkan kalimatnya pakai laknat. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan dilaknat oleh para pelaknat malaikat dan para jin, apalagi para utusan, para nabi itu melaknat semua. Nah, ini sebagai pondasi kita bahwa ngaji ilmu dengan seluas-luasnya itu memang diperintahkan oleh Allah agar kita pikiran ini tercerahkan dengan petunjuk Allah. Jangan sampai bermental seperti ulama-ulama Yahudi Nasrani yang suka menyembunyikan ilmu, bahkan ngerubah, bahkan tidak jujur. Ya, tidak jujur keilmuannya. Nah, demikian nggih, ini pembukaannya nggih. Ini pembukaan. Pagi ini saya setelah membaca pembukaan akan membacakan hadis yang berhubungan dengan, maaf Bapak Ibu, tentang orang yang di dalam kitab Ar-Ruh, kitab yang biasa yang kita baca ini, yang belum kita selesaikan, bahwa orang yang sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi hak atas orang yang masih hidup, khususnya anak dan orang tua. Nah, niki hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Menurut sebagian ulama sahih, menurut sebagian ulama oh tidak. Tapi derajatnya itu kalau digabungkan dengan hadis lain masuk kepada hasan li ghairihi. Bunyi hadisnya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Ada orang, ini yang saya tampilkan di slide ini. Ada orang namanya Abi Usaid. Malik bin Robi'ah. Malik bin Robi'ah. Itu bercerita begini. Baina nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami duduk-duduk di samping Nabi. Idz ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Datang orang dari Bani Salamah. Lah, terus bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, hal bakia, apakah masih ada min birri abawayya, kesempatan berbakti kepada bapak ibu, syai'un abirruhuma bihi, yang bisa aku jadikan alat, kesempatan, cara berbakti kepada kedua orang tua ba'da mautihima, setelah kematiannya mereka berdua. Faqala, Nabi menjawab, na'am, iya.
Iya, masih ada. Jadi kita masih diteruskan sampai akhir hayat berbakti kepada orang tua, kata Nabi. Sampai meninggal dunia orang tuanya tetap berbakti. Apa kata Nabi? As-salatu alaihima. Mendoakan keduanya. Yang ini umum sudah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa wasi' madkhalahuma, dan seterusnya. Kita doakan tiap hari. Wal istighfar lahuma. Membacakan istighfar. Tadi sudah saya contohkan. Wa infadhu ahdihima mim ba'dihima. Melaksanakan janji-janjinya orang tua. Ini yang banyak terjadi sampai tukaran. Nggih. Iya. Bapaknya sudah mewakafkan tanah, dicabut kembali oleh anak. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada itu. Iya. Wih, itu tersiksa bapaknya itu. Tersiksa, nggak nyaman. Ada orang tua meninggalkan harta benda. Ini repotnya orang kalau punya banyak harta benda tidak tertata dengan agama itu. Loh iya. Meninggalkan harta benda, anaknya itu tengkar gak selesai sampai punya cucu. Iya. Sampai tukaran. Padahal bapaknya sudah ngomong ke anaknya, "Le, nanti kalau saya mati, ini harta diwaris. Tidak saya hibahkan. Saya sampean waris. Atur dengan ilmu waris. Atur ya. Nanti kalau nggak paham tanya ke pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Tanya ke pimpinan Nahdlatul Ulama, tanya ke MUI. Tanya ke Ustadz Wahid juga gak apa-apa. Ini tak kasih nomor WA-nya Ustadz Wahid. Itu. Ternyata gak dilaksanakan amanah bapaknya. Maka ini contoh anak yang menyiksa kepada orang tuanya di alam barzakh. Menyiksa itu. Karena ada hak yang belum terlaksana. Sama dengan utang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Sebagaimana hadis di Bulughul Maram. Jiwanya orang yang beriman, rohnya orang yang beriman, roh kita ini. Kita ini punya esensi yang kurang terawat, roh. Saya panjenengan sakit, kenapa? Gudiken, bingung golek tombo. Salep 88, pikang suang. Sing guyu itu berarti tahu gawe itu ya. Wah, macem-macem. Minum mimbo, iya, minum temu ireng dan seterusnya. Tapi kita tak pernah bingung karena roh kita sedang sakit. Kalau roh kita sakit itu, maaf, jiwa kita itu gak sehat. Oke. Dan kelihatan di wajahnya. Kelihatan di wajah, nampak. Iya. Rohnya orang yang sehat, kelihatan bahagia. Karena roh itu esensi. Esensi loh. Kita bisa ngomong benar bahasanya itu hati orang itu sehat, rohnya sehat, jiwanya sehat, semuanya sehat. Dia senyum, ketemu mesem. Kayak saya gini, mesem. Pak, monggo Pak. Tapi saya nggak sehat, koncone mesem dia merengut. Nggak sehat itu. Maaf, rohnya nggak sehat. Ngapunten, itu lebih berbahaya daripada fisik. Karena itu bisa mengantarkan ke penyakit gula darah, tekanan, kolesterol, macam-macam masuk. Bahaya itu. Nggak, ngapunten, sungguh itu. Sungguh. Tanya ke dokter. Atau jenengan buka YouTube-nya Dokter Agus itu. Surabaya, yang lucu itu. Dokter Agus Surabaya itu. Alhamdulillah Pak Mudai semenjak ngaji dengan saya sering senyum. Maka kelihatan awet muda itu. Mek untune awet tua ya. Nggih. Enggak Pak, penting. Loh, roh itu tenang dan tidak tenang itu berkaitan dengan kehidupan juga
kehidupan orang lain sampai yang sudah meninggal dunia. Lah ini kan berbicara rohnya orang meninggal dunia, Kanjeng Nabi. Iya. Katanya roh itu tidak tenang kalau orang anaknya itu tak bisa melaksanakan janji-janji orang tuanya yang belum terlaksana. Maka Bapak Ibu, pelajaran penting buat kita, anak-anak kita ini dididik dengan pendidikan agama yang memadai, biar tidak menjadi beban buat kita setelah kita berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisa ruwet dah saya dan panjenengan ini. Gara-gara apa? Gara-gara anak kita membuat ruwet hidupnya di dunia. Iya. Tapi kalau punya anak soleh seperti saya ini, wah, iya, ini dalam rangka sampean biar nggak ngantuk gitu loh ya. Karena saya bukan menyombongkan, bukan, karena pasti sampean tertawa gitu loh ya. Soleh, ganteng, rajin, ngaji kitab tok, pokoknya senengane ngaji. Itu bapak saya almarhum itu senengannya luar biasa. Tuh, gak rugi saya memondokkan putra saya selama 10 tahun. Manfaat ilmunya. Subhanallah. Iya. Ini penting, Pak. Jenengan jangan mengatakan anak adalah investasi masa depan, tapi ternyata tidak, maaf ya. Bahasanya itu, kalau orang Malang apa bahasanya? Gak pokro lah ibaratnya. Nggak mau ngurusi dunia ini, ngurusi beragama, berkehidupan, gak berjelas. Jadi beban buat sampean. Jadi beban. Dan maaf, rata-rata anak yang jadi beban setelah orang tuanya meninggal karena bapaknya itu hanya ngurus sekolah yang menurut kita itu mencerdaskan, membuat prestasi, lalu dia bekerja di perusahaan yang tingkat tekanannya sangat tinggi sampai lupa orang tuanya. Nah, gimana kalau gitu? Apakah membahagiakan? Tidak, menyengsarakan. Ya, menyengsarakan. Oke Pak, bukan berarti kita tidak boleh menyekolahkan anak. Bukan, sekolahkan tidak apa-apa. Ingat, nak kamu sekolah yang pinter. Tapi sampai jangan sampai gak sholat. Jangan sampai tidak sholat loh. Dan jangan sampai tidak berjamaah sholatnya. Tidak ridho saya. Saya ikut pengajian ke masjid rutin. Malam Ahad, Ahad pagi, Sabtu subuh, malam Kemis, malam Jumat. Saya pengajian As-Sakinah, saya pengajian tetangga, saya dilihat di YouTube. Ternyata anak saya sendiri gak benar. Gimana saya nanti di hadapan Allah? Katakan begitu. Ya, kenapa? Saya menjelaskan begini, ini berawal dari banyaknya orang yang mengeluh ke saya. Ustadz, anak saya gimana? Ya boy, anak sampean ya anak sampean gitu loh ya. Kok takut nang aku lah ya di YouTube tanya. Di mana kau tanya? Ini Bapak Ibu, maaf. Konsep hidup kita ini adalah beragama. Beragama itu Quran, hadis, dan penjelasannya ulama bagaimana. Nah ini penjelasan ulama yang meriwayatkan hadis. Anak kita ini jangan sampai nanti tidak mengerti tentang haknya kita setelah meninggal dunia. Itu ruwet buat panjenengan. Buat kita ruwet. Ya, ruwet. Apalagi sampai menjadi orang yang ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah Pak, saya ini ngomong begini ini prihatin. Kenapa kok prihatin? Saya kan pengajar dan pendidik di sekolah, di kampus. Nggih. Ngapunten, tadi malam itu saya jam 1, jam setengah 2 saya baru pulang sampai rumah. Ada beberapa acara. Masuk ngantar tamu dari Sumatera, nginep di hotel di Heritage itu. Heritage kayu tangan itu loh. Kayu tangan jelas semua kayu tangan toh. Dari panjenengan saiki wis gak tertarik nang ngono-ngono ya. Ya Allah, jam 1 lho Pak. Saya nyupir lewat kayu tangan kan, karena hotelnya pas saya antarkan pulang. Apa? Saya melihat pemandangan. Maaf, ini nanti siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Gak ada, saya mengatakan kayaknya ini bukan suami istri. Masa sih cilik-cilik itu, SMP, SMA. Ya ada tingkat di atasnya itu difasilitasi kayak begitu itu. Itu
Orang nenek kakeknya yang meninggal itu, sedih itu. Iya. Ini tidak bisa dipasrahkan ke sekolah itu. Tidak bisa. Sekolah bisa menyelesaikan apa tentang masa depan anak kita dan kita ini? Tidak bisa. Saya ngajar sudah 26 tahun kok. Itu kembali kepada orang tua. Orang tua yang tegas. Nak, nggak ridho saya kamu begitu. Nggak ridho. Gitu. Kalau saya gitu, Pak. Terus terang mawon. Saya punya anak 3. Saya nggak ridho. Kamu kalau nggak berjamaah, saya nggak ridho. Kalau memang kepepet nggak apa-apa. Ayo sudah sholat deh. Sudah. Sama siapa? Oh belum jamaah. Ayo sholat lagi. Harus itu. Nanti dari situ akan terbentuk jiwanya menjadi jiwa yang dekat kepada Allah. Ngapunten Bu. Jadi coba jangan nggak percaya tuh. Jam-jam 12 lah lewat itu. Pura-pura aja gitu. Itu Texas itu. Iya. Itu kayak Meksiko. Atau apa itu namanya? California lah. Itu Kalipare loh ya. Kalipare. Pak ini ini bukan main-main ya, temenanan saya itu. Itu kalau dibiarkan terus begitu, itu nanti katanya para ulama, idzan tasyara al munkar soro ma'rufan. Kalau barang mungkar itu merajalela, itu akan dianggap biasa. Karena sudah terlalu banyak itu, biasa aja itu kan anak muda. Lihat terus. Begitu dianggap biasa itu gimana? Itu biasa. Itu menyiksa itu. Menyiksa keluarganya yang wafat itu. Ya, kenapa? Tak berbakti dengan beramal soleh. Di hadis dikatakan itu waladin Lalu bengi-bengi jam 1 maaf rangkul-rangkulan di pinggir jalan nggak punya rasa malu. Itu kan bukan anak soleh. Gimana orang tua? Itu menyiksa luar biasa itu. Gitu Pak. Dan maaf saya khawatir saja anaknya orang yang sering ke masjid juga terlibat. Itu saya khawatir. Atau putune uangnya mbae nang masjid, putune dek kayu tangan. Ini penting. Dengan segala fasilitas yang bermacam-macam. Oke lanjut. Jadi haknya rohnya kita ini punya hak. Di antaranya adalah roh kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah manakala nanti kita meninggal dunia, ada janji yang belum terpenuhi, anak kita bisa menjalankan. Anak kita bisa menjalankan janji itu kan kalau anak kita ngerti agama. Kalau nggak ngerti gimana? Sudah bablas. Maaf Pak, ini terang-terangan mawon, itu anaknya seorang guru belum tentu jadi orang soleh. Nggih napa boten? Iya. Anaknya guru belum tentu jadi orang soleh. Butuh perjuangan. Anaknya pimpinan cabang, ini tidak menyinggung siapa-siapa. Anaknya pimpinan ranting atau anaknya tokoh agama, belum tentu. Itu butuh perjuangan lahir dan batin. Maka kita harus waspada. Jangan sampai kita hanya mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, tapi kita setelah meninggal dunia, ternyata kita sendiri yang dicelakakan oleh anak kita sendiri atau cucunya kita sendiri. Nah, begitu. Terus termasuk hak yang harus dipenuhi bagi kita yang masih hidup untuk kedua orang tua kita adalah wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima. Ternyata ya kita rukun hidup itu, hidup rukun dengan keluarga. Itu sebenarnya adalah cara memberi hak bahagia bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kalau orang qati'atur rahim, putus silaturahim, sesama anak, sesama keluarga, maaf, yang meninggal dunia itu nggak nyaman. Gitu loh. Kenapa? Anaknya tak berbakti dengan cara silaturahim. Sampai yang paling dahsyat itu, yang paling unik, wa ikramu sadiqihima. Wah, ini kan Islam luar biasa. Misalnya nggih, Pak Imam Syafi'i meninggal dunia. Ini misalnya saja. Kan misalnya saja kan ya. Lalu Pak Imam Syafi'i kan teman saya.
Pak Imam Syafi'i itu biasa kalau ketemu saya bawa kerupuk saat truk dihadiahkan ke saya. Setelah Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia, cara berbakti itu adalah anaknya itu ya tetap menghormati saya sebagai temannya Bapak. Ikramu shadiqihima. Sak koncone dimuliakan. Subhanallah. Akhlaknya Islam ini sebegitu dahsyat luar biasa. Akhlaknya Islam itu. Temannya orang yang sudah meninggal saja oleh Nabi disuruh muliakan. Apalagi bapak urip. Bapaknya sudah meninggal. Coba anak kita ngerti dibacakan kitab ini. Ngini lho nak, sampean ngajiyo kitab Riyadhus Shalihin. Biar tahu haknya saya nanti kalau sudah meninggal dunia. Dibacalah kitab ini. Oh gitu ya, iya. Jangan sampai kamu tukaran sesama adik kakak dengan sepupunya, dengan pamannya, jangan. Katanya kitab ini. Kenapa? Itu sama halnya jangan menyiksa saya itu. Sama tidak berbakti kepada saya. Subhanallah. Kalau ini disampaikan, lalu bersamaan dengan rahmat Allah turun ke hatinya, menetes di dalam pikiran dan hatinya, orang itu akan lembut pikiran dan hatinya. Itu. Salawis gak dapat ilmu, gak dapat rahmat juga. Kalau dapat ilmu lumayan mikir-mikir. Contohnya panjenengan yang ngaji ini. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Jadi 4 hal yang kita sebutkan. Doa, istighfar, melaksanakan janji, silaturahim. 5. Memuliakan temannya orang tua. Itu sangat dahsyat efeknya. Dampaknya kepada orang yang rohnya sudah terpisah dari jasadnya alias meninggal dunia. Maka Bapak Ibu ngaji kitab sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Ini wajib agar kita ini tidak salah jalan. Ya, begitu ge? Alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan, Ustadz, siapa penulis kitab I'anatul Talibin, mazhabnya apa? Namanya I'anatul Talibin ini pengarangnya, penulisnya, yaitu adalah Syekh Bakri Syatok. Syekh Bakri Syatok. Iki tak tutuhno kitab e. Niki. Namanya niki. I'anatul Talibin, karyanya Syekh Abu Bakar atau disebut dengan Bakri Utsman bin Muhammad Syatok Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. 4 jilid kitabnya. Ya kalau beli jenengan ke Bayakub kurang lebih 450.000 lah. Itu kitab bahasa Arab. Ya ini kitabnya ya. Ini bahas macam-macam ya, kitab sholat dan seterusnya. Termasuk di sini diterangkan sholatnya Nabi Daud, sholatnya Nabi Adam, itu diterangkan di sini kayak apa sholatnya Nabi Daud, ya, dan sholatnya Nabi Adam kayak apa diterangkan di kitab ini, ya. Ini saya contohkan nih. Nah ini, jadi subuh itu sholatnya Nabi Adam, ini di kitab I'anatul Talibin. Duhur itu sholatnya Nabi Daud, asar sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Yakub, Nabi Yakub. Isya sholatnya Nabi Yunus. Lah Nabi Muhammad SAW diberi kewajiban, umatnya juga diberi kewajiban sholat yang disyariatkan untuk nabi-nabi sebelumnya. Begitu. Maka Isra Mi'raj itu sholat yang diterima oleh Nabi untuk Nabi dan umatnya. Itu paket lengkap. Lah umatnya Nabi yang sholatnya maghrib petok, itu umatnya Nabi Yakub berarti ya. Kok guyu Pak? Pengalaman lah sampean. Yang sholatnya maghrib tok, itu berarti umatnya Nabi Yakub. Yang lain gimana? Dosa gak dilakoni. Sholat kok wajib. Ya.
Jadi napa madhabnya? Beliau madhab Syafi'i. Beliau pengajar di Mekah dan mufti di Mekah sebelum kerajaan Saudi berdiri. Salah satu keturunannya menikah dengan orang Indonesia. Ya. Menikah dengan salah satu orang di Indonesia. Jadilah keturunan-keturunannya namanya Syekh Abdul Jalil bin Fadil Sidogiri. Itu keturunannya Syekh Bakri Syato. Dari jalur perempuan. Orang hebat, orang mulia. Jenenge macan itu anaknya mesti tadi. Kan tidak ada macan anaknya wedhus itu. Iya. Ya, macan kok anaknya tadi kucing ternyata ya. Rata-rata macan itu ya anaknya macan. Sampean titeni aja. Titeni aja. Kalau ada orang-orang hebat itu mesti ada gen yang nyambung walaupun tidak langsung, atau mungkin ke berapa. Nah, masyayikh kami itu yang Kiai Abdul Jalil bin Fadil itu adalah cicitnya Syekh Bakri Syato. Murid-muridnya itu jadi Kiai Maimun, Kiai Zubair, sanad-sanadnya sampai ke Syekh Murtada Zabidi, sampai ke ulama-ulama besar, sampai ke atas itu. Tapi jarang orang ngaji kitab ini. Terlalu tebal, rumit lagi. Kitabnya beliau ini rumit. Saya aja kalau ngaji itu butuh waktu lama gitu. Apalagi panjenengan. Selain lama juga katanya moco ya opo nggak no harokate gitu ya. Lah iya, saya sudah tahu kan kapasitasnya panjenengan gitu ya. Jadi dikai kitab yo gak ngerti iki diwaca apa iki yo opo mocone gitu loh. Nah makanya maaf, orang yang seperti ngapunten, orang yang seperti saya ya bukan hanya saya, umure kudu panjang. Karena amanah yang harus diselesaikan masih panjang. Katanya Sayyidina Umar, la mautu alfi abidin qaimil lail shaimin nahar. Ya, matinya orang 1000 ahli ibadah. Ya, tapi jahil. Artinya tidak mengerti ilmu. La mautu alimin gitu ya kalimatnya. Matinya orang alim basirin bihalalillah. Ya. Itu orang alim yang meninggal dunia satu aja dibanding dengan 1000 orang ahli ibadah tapi tidak paham ilmu. Itu bagi Allah ya, itu dampaknya itu mending yang 1000 orang ahli ibadah puasa tiap hari, puasa sunnah, sholat malam tiap malam nggak pernah putus. Itu mending yang 1000 yang mati daripada satu orang alim. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Sayyidina Umar. Ini Umar mengatakan mautu alfi abidin qaimil lail. Matinya 1000 orang ahli ibadah qaimil lail, ahli sholat tahajud tidak pernah putus. Shaimin nahar, ahli puasa sunnah. Ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillah warabihi. Itu lebih ringan dampaknya 1000 loh ya, dibanding dengan satu orang alim meninggal dunia. Ya. Ini di kitab Ihya dikutip itu. Maka ngapunten, ini bukan berarti memuji saya, enggak. Saya enggak tahu apa-apa kok. Saya cuma membacakan. Maka Bapak Ibu wajib memuliakan orang alim yang menjelaskan ilmu. Kenapa? Orang alim itu surujud dunia wal akhirah. Lenteranya dunia dan agama. Bayangkan, mohon maaf loh ya, betapa banyak orang yang sholat isyraq pas terbit. Padahal itu haram. Pas terbit itu loh,
cepet-cepet. Allah. Padahal sholatnya haram. Walaupun hadisnya sudah jelas. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmizi, bahwa larangan sholat itu ada 5 waktu. Setelah terbit, pas terbit, ya maaf, setelah subuh, setelah sholat subuh, lalu pas terbit, sudah 2. Gitu. Sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari setinggi tombak. Lalu yang berikutnya, hina yaqumu qa'imaz dhahira, ketika matahari tengah-tengah. 3. Yang keempat setelah sholat asar. Yang kelima, waqtal ghurub, ketika pas bersamaan terbenam. Lah, untuk menjelaskan satu saja kan butuh ulama. Qadra rumhin, setinggi tombak. Berapa setinggi tombak? Oleh para ulama dijelaskan di kitab Al-Fiqhul Islami adalah sulusu sa'ah, sepertiga jam. Jam 60 menit dibagi 3, 20 setelah terbit. Coba bayangkan, andaikan ada 1000 orang di Malang Raya sholat syuruk, ya, gara-gara tahu hadis tapi gak ngerti ilmu. Jadi tahu hadis dengan ngerti ilmu beda. Hadis itu bahan mentah, ibaratnya dalam tanda petik bahan mentah, butuh penjelasan. 1000 orang sholat syuruk pas terbit semuanya, tidak sah semua, haram semua. Lalu ada orang alim menyampaikan seperti ngaji pagi ini, qadra rumhin, setinggi tombak itu sepertiga jam. Jadi 1000 orang diselamatkan satu ucapan orang alim dengan ilmunya. Itu kalau dibuka di kitab Taudhihul Ahkam, syarahnya Bulughul Maram, jatuhnya itu haram sholat itu. Tapi betapa banyak sampai sekarang ini masih dilakukan. Tapi ya sudah, saya sudah menyampaikan lakonono, tanggung-tanggung dewe dosanya. Loh iya, saya sampai gregetan. Ngapunten, saya tadi itu pengajian, Pak, subuh itu. Di tempat itu saya sudah nerangkan ada 7 kali kayaknya. Saya baru mau baca doa karena ada yang syukuran di sana itu rawon, gedang, macam-macam di situ. Di Telogom Mas tadi itu ya. Si kongkon doa saya, syukurannya seorang profesor itu kan masjidnya profesor di situ. Doa saya. Setelah doa belum uluk salam, padahal baru terbit, tak tahu baru terbit. Kan bunyi itu, tet, udah ada terbit. Allah. Dan saya titeni itu ibu-ibu. Saya mikir, dari dulu ibu-ibu. Pengajian roti bos yang nanya, Ustadz, tolong jelaskan, ibu-ibu itu di masjid itu, kalau sholat itu pas terbit kan nggak boleh. Tolong jenengan yang jelaskan. Kalau saya yang menjelaskan disatu sama mereka. Nah, berarti kan butuh orang alim toh. Maka katanya Sayyidina Umar, 1000 orang ahli ibadah, puasa tiap hari, sholat malam tiap malam, mati, itu enteng, gak ada apa-apanya dibanding wafatnya satu orang alim basirun bihalalillah wa haramihi, yang paham tentang halal haram yang Allah turunkan, yang Allah terangkan. Begitu. Ini tidak dalam rangka promosi saya loh, enggak. Hanya panjenengan kudu tahu hak itu. Enggak apa betul? Oh iya. Enggak boleh dianggap sepele ilmu itu. Enggak boleh dianggap sepele. Tidak, ayo wis sampean maca sing iki wis sak baris iki. Misalnya, itu kan walaupun chat GPT jenengan enggak akan tahu ini. Iya, ini loh, ayo wis. Misalnya, ngapunten bukan mamer-mamerin nyombong-nyombong, bukan. Ini saya ingin menunjukkan betapa ilmu itu di mata Allah itu begitu mulia. Maka alhamdulillah sekarang ada peningkatan, ada air putih, ada teh. Ini kan bentuk penghormatan ini ya. Andaikan ditambah Pocari itu tambah bagus.
Nah ini guyonan. Sama gak usah baper ngaji itu ya. Oh ngaji baper itu. Oh ngaji itu adalah berobat. Ngaji ku berobat Pak. Iya, siap untuk siapa? Untuk saya, untuk panjenengan. Berobat. Maka kita berterima kasih kepada takmir yang memfasilitasi. Ada ngaji, setelah ngaji saya dikai soto. Saya tahu karena biasanya soto. Iya. Apal tulisan gitu ya. Apunten. Apunten. Entah berubah gule ya, nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa alasan sebagian umat Islam membasuh tangan kanan kiri, tangan kanan, tangan kiri, kanan lagi, kiri lagi? Oh iya, karena Nabi itu yuhibbut tayamuna fi sya'nihi kullihi. Kanjeng Nabi itu seneng melakukan sesuatu yang baik-baik dengan arah iya, itu kanan kiri kanan. Kanan dulu 3 kali, lalu kiri ya gak masalah. Yang penting kanan ada kiri, gitu. Yang tidak ada kanan kirinya tidak disunahkan. Contoh wajah kan tidak ada kanan kirinya. Lu sampean bingung bab kanan kiri yo. Gawa penggaris lek wudu sampean garis di sini. Maaf Pak Imam Syafi'i ya. Karena saya tahu panjenengan gitu loh ya. Jadi yang dianjurkan kanan kiri itu kalau memang ada kanan ada kiri. Wajah gak sunnah kanan kiri. Satu. Yang kedua, ngapunten amit sewu, orang yang tangannya kodong satu ya udah nggak usah kanan kiri. Oh tangannya mek kiri kok. Longge. Begitu itu fikih namanya. Mulai ngaji fikih ketemu. Nah kita kan maaf loh ya. Tempat pengajian saya rata-rata gak ngaji fikih. Maka gak mendalam, terus terang mawon, gak mendalam. Ya mek pucuk-pucuk itu, nggak sampai nang jero. Padahal kalau dikaji mendalam itu. Begitu Imam Syafi'i ya. Oh, tambahan, bayar le ono tambahan ngene iki. Sing mau melok gini, saiki enggak ya. Ayo apa ya. Salat jenazah setelah salat asar. Oke, salat jenazah setelah salat asar enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Gitu. Kalau sholat jenazah itu namanya sholat dzatu sabab. Sholat yang punya sebab. Sama seperti sholat gerhana setelah sholat subuh. Atau sholat gerhana setelah sholat asar. Karena gerhananya jam 4:30. Itu kan masih waktu asar. Panjenengan sholat asarnya jam 3. Berarti sholat gerhananya dilakukan 4:30 setelah melakukan sholat asar. Boleh, karena ada hadisnya. Secara fikih itu namanya adalah sholat dzatu sababin, sholat karena punya sebab. Termasuk sholat tahiyatul masjid. Tapi ada aturannya lagi. Sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar itu nggak apa-apa menurut sebagian ulama. Tapi kalau ditujukan secara khusus nggak boleh. Memang sengaja biar bisa sholat bisa sholat setelah asar, akhirnya melebu mas. Nah itu namanya yaksidu bi ainiha. Jadi ada orang, paham maksudnya? Kayaknya nggak pati paham. Aku tak ulang ini ya. Ketok iki gak pati paham. Jadi gini Pak. Sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar itu boleh. Contohnya apa? Walaupun ini jarang terjadi. Siapa di antara panjenengan maghrib kurang 40 menit sudah nunggu maghrib di masjid? Apa ada? Jarang. Pasti pas iqomah baru dah. Nah itu kan model-model sampean dan saya. Nah misalnya ada orang datang ke masjid setelah sholat asar. Ini bisa terjadi, bisa. Contohnya di Masjid Nabawi. Iya. Kalau mau nunggu maghrib, soft paling depan, itu 1,5 jam, minimal 1 jam kan sebelum azan. Mau nggak mau masuk masjid, sunnah nggak itu sholat tahiyatul masjid? Boleh. Tidak dilarang, tidak. Karena memang ada sebab. Nah, tidak boleh secara fikih kalau memang tujuannya untuk bisa sholat setelah asar, gitu loh. Apa maksudnya? Jadi niatannya keliru. Kalau tadi itu kan datang ke masjid tujuannya mau nunggu jamaah agar lebih berarti tujuannya bukan sholat tahiyatul
Tapi karena masuk masjid, akhirnya tetap sunnah tahiyatul masjid. Lah dia tidak punya tujuan itu. Biar bisa sholat setelah asar, saya tak ke masjid setelah sholat asar. Pulang sholat. Lalu boleh mana? Nang masjid mana? Lah menyengajali ainiha begitu itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Ini namanya main-main dengan larangan Allah. Begitu. Paham gak? Paham nggak paham semoga paham. Iya. Karena ini bab fikih sing rodok jero titik ya jane. Iya. Lha sing jero-jero sampean malah tambah gak paham. Ini sing paling gampang. Intinya jangan menyengaja hanya untuk kepentingan tahiyatul masjid panik sampean ke masjid gitu loh. Tapi kalau tahiyatul masjidnya nebeng kepada tujuan panjenengan nunggu jamaah maghrib sebelum datang waktu maghrib, itu gak masalah gitu loh. Karena ada sebab gitu. Ya ilmu itu kalau diterangno tambah jero iku ya tambah akeh sing gak tambah akeh, tambah banyak yang belum paham. Iya. Tambah gak nyambung jarine Bapak iya. Iya. Cekne sampean ben ngaji maneh, Pak, iya. Iya, biar ngaji lagi. Begitu. Begitu, Pak nggih. Tapi sepertinya waktu harus diakhiri, ya. Apa masih ada yang nanya? Ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Nah, ibu-ibu ini lagi puasa tanya. Waduh banyak alhamdulillah. Paling belakang dulu Bu nggih. Sabar nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ditanyakan apa nih Bu? Oh boleh. Sholat yang apa? Waktu ceramah berlangsung. Ya. Kalau waktu ceramah berlangsung, ini saya kasih solusi. Ini kitabnya. Kitab Al-Azkar An-Nawawi. Ini kitab hadis, kitab asar, dan kitab fatwa. Tapi dominan hadis. Ya. Menurut hadis bahwasanya idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlisanna hatta yusalli raka'ataini. Katanya Nabi, orang yang masuk masjid jangan sekali-kali melakukan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Jatuhnya adalah orang yang masuk masjid terus panjenengan mau langsung duduk, jatuhnya makruh. Tidak haram tapi makruh. Maka sholatlah tahiyatul masjid. Kalau sekiranya jamaah sudah dilakukan, langsung ikut sholat jamaah. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjidnya sudah nebeng kepada sholat jamaah atau sholat fardunya atau sholat qobliyahnya. Kalau qobliyah begitu. Nah ini pertanyaan berkembang, Ustadz bagaimana? Waktu ada ceramah kita datangnya telat. Nah ini biasa yang untuk yang telatan, iya. Ini penting juga pertanyaan ini ya. Yang telatan biar satu sisi adabnya bagus, sisi yang lain juga tidak kehilangan keutamaan. Sholat tahiyatul masjid itu keutamaan. Mendengarkan orang ceramah itu adab. Nabi di dalam Sahih Bukhari mengatakan istansitin nas Sahih Bukhari. Kalau ada orang ngomong dengarkan. Ini enggak ada orang ngomong dia sholat. Ada orang ngomong dia baca Quran. Padahal ngomongnya ilmu. Boleh jadi bahkan jelas baca Qurannya kalah dengan mendengarkan ilmu. Lah ini pas datang dia terlambat. Ceramah sedang berlangsung. Gimana Ustadz? Apakah saya lebih sunnah langsung duduk atau sholat tahiyatul masjid? Nah, jenengan pilih yang ini mawon. Iya, andaikan panjenengan sholat, ya panjenengan jangan lama-lama sholatnya. Kenapa? Yang ceramah diundang itu jauh-jauh, biar fungsional. Iya, ternyata di sini nyeramai wong sholat. Lo enggak betul Pak. Imam Malik itu marah kepada muridnya namanya Ibnu Abdul Hakam. Gara-gara waktunya iqomah membaca ilmu hadis belum selesai. Ibnu Abdul Hakam itu udah berdiri cepet-cepet mau sholat qobliyah. Oleh Imam Malik ditegur. Hakam. Sampean mau cepet-cepet sholat? Iya. Sampean ganjarani sholat itu kalah dengan ngaji. Sholat sunnah sampean itu loh. Nah, gitu loh. Imam Malik, Imam ahli hadis. Lalu terus gimana Ustadz? Ini solusinya. Maka kalau ngaji dapat ilmu.
Ya, menurut para ulama, orang masuk masjid itu kan tujuannya berzikir. Tahiyatul masjid itu untuk menghormat masjid. Jangan sampai masuk masjid tanpa ada penghormatan kepada rumah ibadah itu. Begitu. Tahiyatul masjid itu artinya hormat masjid. Lah tapi sekarang ada orang masuk masjid tidak memungkinkan sholat tahiyatul masjid. Contoh, imali hadasin, hadas. Lah kalau Pak tukang itu, tukang ngecat masjid itu loh, kan tidak mungkin masuk sudah berwudu, sarungan, jubahan, tidak mungkin kan? Iya enggak? Padahal dia masuk mas. Lah menurut hadis dia mestinya sholat tahiyatul masjid dulu baru ngecat. Iya apa enggak? Lah ini fikih namanya Pak. Lah gak ngaji begini nih, orang bisa keliru. Iya. Ada orang tadi tukang cat. Yang kedua, siapa? Mas Supri itu. Mas Supri itu bendino masuk masjid. Sing nguda-nguda emik lah, noto iki lah. Lah haknya masuk masjid kudu sholat tahiyatul. Tidak mungkin setiap masuk masjid itu orang punya wudhu. Kalau keperluannya bukan ngaji atau bukan maka gimana caranya? Nah, nanti auli syughlin, mungkin karena ada pekerjaan dan seterusnya. Yustahabbu ayyakula arba'a marrat, dianjurkan masuk masjid kalau sekiranya tidak mau tahiyatul masjid karena suatu hal, ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ini dilakukan oleh ulama salaf untuk menyetarai sholat tahiyatul masjid yang bertabrakan dengan kegiatan yang lebih sunnah, atau ingin menghindar dari perdebatan ulama. Setelah sholat asar, maghrib kurang 10 menit, kurang 7 menit masuk masjid. Gak enak aku kata sholat ini, gak enak saya mau sholat. Kenapa? Ini sholat kan makruh menurut sebagian ulama, menurut sebagian lagi haram, menurut sebagian lagi boleh. Biar gak kena semuanya, baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini secara makna dan substansi mengagungkan Allah dengan sebagaimana kita mengagungkan masjid Baitullah ini dengan Nah begitu. Ini ijtihad ulama. Kitabnya namanya Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Begitu. Lalu pertanyaan berikutnya itu apa? Sampai lupa, kedawan jawabannya soalnya. Tapi memang harus panjang ini. Oh, udah gak ngerti. Apa bu yang kedua? Sholat desel-deselan. Begini, sholat itu jangan desel-deselan. Nanti bisa tambah nggak desel-deselan aja nggak husu, apalagi desel. Maaf loh ya, saya saya tidak pernah ngomong kalau sholat ngimami. Kalau di masjid persyarikatan, saya nggak pernah ngomong rapatkan softnya. Paling saya ngomong luruskan tumitnya dan luruskan. Iya, kenapa? Karena rata-rata sudah orang tidak bisa lewat. Iya toh. Nah punten bu, nggak usah desel-deselan sampai gitu. Itu ekstrim namanya. Nggak bener. Saya katakan nggak bener aja langsung. Bu dulu bu, cepetan bu, saya mau pulang ini ya. Iya monggo. Iya Daud. Puasa Daud. Iya pertanyaannya. Oh iya. Sangat sunnah, hadisnya sahih. Nabi mengatakan siapa itu puasa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah siyamu akhi Daud. Ya, siyamu akhi Daud. Nah, ini. Saya tampilkan hadisnya langsung ya. Nah, ini. Ahabbus sholat ilallah sholatu Daud. Sholat yang paling disenangi oleh Allah itu adalah sholatnya Nabi Daud. Tadi sholatnya Nabi Daud apa itu? Enggak sebentar ya paham saya. Saman takon siji tak jawab 10 ngono lho. Saman ben oleh ilmu. Gitu loh, paham saya. Iya. Oh kok saya didikte gitu loh ya. Oh, kiai ini didikte. Ngapunten loh ya. Ngapunten. Ini apa namanya?
Sholatu Dawud. Nah ini saya terangkan. Sholatnya Nabi Sholatu Adam. Kalau tadi itu subuh, sholatnya Nabi Adam. Nah, oke. Kalau Adam itu sholatnya duhur. Subuh. Wadduhru sholatu Dawud. Duhur sholatnya Nabi Lah terus puasanya Daud ini. Ya, ini puasanya Daud. Ahabbus sholat ilallah sholatu Dawud. Nah, sampean kalau tidak ngaji kitab I'anatul Thalibin, masa ngerti ini? Iya toh? Sampean baca Riyadhus Shalihin, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat lain-lain mengatakan ahabbus sholat ilallah sholatu Dawud. Paling dicintainya sholat itu adalah sholatnya Nabi Dawud. Akhirnya sampean cuma baca hadis tapi nggak baca kitab. Kitabnya ulama gimana nerangkan apa sholatnya Nabi Dawud itu? Sholat duhur. Nah gitu. Di mana keterangannya? Kitab I'anatul. Makanya Pak Imam itu jangan jauh-jauh dari kitab I'anatul Thalibin walaupun nggak bisa baca itu ya. Biar tahu gitu ya. Wa ahabbus siyam, puasa paling dicintai adalah siyamu Dawud. Puasanya Nabi Dawud. Kana yakumu yanamu nisfal lail wa yakumu sulusahu. Nabi Daud itu tidur setengah malam, lalu bangun ibadah sepertiga malam, terus wa yanamu sudusahu, lalu tidur lagi seperenamnya. Wa yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, tidak puasa sehari. Ini kalau pengen dicintai oleh Allah, puasa cara Nabi Daud. Monggo Bu jenengan kalau mau nyoba, ojo suwe-suwe 3 tahun naik. Jangan lama-lama 3 tahun. Begitu nggih? Tapi kayaknya podo gak potongan nih. Potongan pecel kabeh iki. Iya, sudah betul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngapunten. Begitulah ngaji itu, memang ngaji itu ilmu. Ya, ngaji itu ilmu. Kudu sampai ngerti gitu. Ya ini memang melelahkan. Kalau ngaji ilmu itu capek banget. Ini pulang-pulang saya ini langsung loro kabeh gitu loh. Lek jare sampean enak Ustaz. Oh Ustaz mek kari ngomong tok, coba kan wis sampean. Setengah jam aja ngomong gitu loh. Loh iya. Kalau lagi ngomong dengan, coba ini kita ngaji malam pagi ini saya buka berapa kitab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya buka 7, 8 kitab langsung untuk nerangkan apa yang sekiranya sampai Anda paham. Subhanallah. Ini. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jenengan kalau pengen pencerahan itu ngaji. Pencerahan ngaji ini mek kitab siji tok di Google. Ngapunten loh, itu menyesatkan itu. Kalau satu tok itu harus banyak, luas. Sing sampean ambil ilmunya, Pak. Nah begitu. Itu namanya pencerahan. Bahasanya Muhammadiyah tanwir. Gitu loh. Akhirnya jadi orang yang wasatiyah. Moderat. Orangnya tenang, gak kejang-kejang. Ono yang model kejang mulai ilmune mesti. Lho ngono diterangno ya sik nyalahno kadang. Iya, padahal hadisnya Imam Bukhari, hadisnya Imam Muslim, hadisnya Abu Dawud itu. Nah, ini tugasnya saya menerangkan itu. Begitu nggih? Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kalau kita ingin mendekat sama Allah seterusnya. Ya, baik. Semoga ibu-ibu diparingi sehat walafiat. Semangat nggih? Semangat nggih? Semangat. Ya, PJM Sukun semangat. Dimudahkan rezekinya. Yang anaknya belum punya jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Semuanya wis tak terkecuali. Yang anaknya belum kerja, Allah pertemukan pekerjaan. Yang belum taat, semoga oleh Allah ditaatkan, dibimbing anaknya. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sik tak evaluasi sik. Salate Nabi Adam salat apa jenenge? Subuh. Sapa ngomong subur itu lho. Ana sing ngomong subur ta sih ya. Nabi Adam subuh. Lek Nabi Daud zuhur. Lek Nabi Sulaiman asar. Lek Nabi Yakub Lek Isa Nabi salatnya Nabi Yunus gitu. Sing salat maghrib tok iku berarti umat Nabi ya. Ya wis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.